Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas beberapa soal tentang materi matematika wajib atau matematika umum kurikulum 2013 ya, mulai dari kelas 10, 11 dan 12 SMA ya. Nah, ini dalam rangka persiapan ujian sekolah atau sekarang kita sebut sebagai AAS. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan berbicara nilai mutlak. Sederhananya, ketika saya punya nilai mutlak 3, maka itu akan sama dengan 3. Ketika saya punya nilai mutlak min 3, maka itu akan sama dengan 3 juga. Sehingga ketika saya punya nilai mutlak parameter X, maka ya, kemungkinan yang pertama yaitu X jawabannya, di mana X itu pasti lebih besar sama dengan 0. Dan yang kedua, kemungkinan kedua yaitu min X, di mana X-nya lebih kecil dari 0. Ya, dua kemungkinan ya, positif dan negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya soal yang seperti ini? Salah satu caranya yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kita coba. Ketika saya kuadratkan kedua ruas, maka bisa saya tulis seperti ini ya. Oh, I'm sorry. Oke. Oh, ini kenapa? Ya. Berarti ini jadi 2x min 3 kuadrat ya, lebih besar dari x min 8 kuadrat. Ini akan sama dengan 4x kuadrat, kemudian 2 kali 3 6 berarti min 12x, kemudian tambah 9 lebih besar dari ini x kuadrat, kemudian min 16x, kemudian tambah 64 gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan kita coba pindah ruas, berarti kalau kita pindah ruas menjadi 3x kuadrat, kemudian tambah 4x, kemudian 9 berarti min 55 ya. Min 55 lebih besar daripada 0. Nah, sampai di tahap ini ya, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengfaktorkan. Nah, faktornya berarti nanti ya silakan pelajari sendiri ya. Untuk belajar mengfaktorkan ya beda video, silakan belajar sendiri. Langsung kita coba tulis, berarti x plus 5 dikali dengan 3x min 11 ya, lebih besar daripada 0. Nanti kalau coba Anda kalikan, berarti x kali 3x ya, x kuadrat. X kali min 11 berarti min 11x gitu ya. Ditambah dengan 5 dikali 3 berarti 15x. Nah, ditambah berarti 4x. Kemudian 5 kali 11 ya min 55. Gitu ya. Nah, dari sini saya memperoleh x itu sama dengan min 5 ya, atau ya dari sini saya peroleh 3x min 11 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 11 per 3. Nah, tahap selanjutnya bagaimana? Tahap selanjutnya adalah kita akan menggunakan garis bilangan untuk menentukan daerahnya yang mana. Ya, garis bilangannya ini berarti di sini ada min 5, di sini ada 11 per 3. Ya, ini pasti terbuka. Kenapa terbuka? Tandanya ini ya, terbuka. Nah, sekarang berarti kita coba uji titik. Uji titiknya yaitu dengan mengambil salah satu nilai pada garis bilangan bebas. Tentu yang paling gampang adalah pilih saja 0. Ya, saya 0 berarti kurang lebih 0 kan ada di sini. 0 kan ada di sini. Gitu kan? Nah, maka ketika saya substitusikan 0 ke dalam persamaan yang ini gitu ya, yang ini ya, kita peroleh berapa? Berarti ketika saya substitusikan x sama dengan 0, saya peroleh 0 tambah 5 berarti 5 dikali dengan 3 kali 0, 0 berarti min 11. Lebih besar daripada 0. Apakah iya? Kita coba, berarti ini min 55. Ternyata tidak lebih besar dari 0. Artinya daerah 0 ini adalah negatif. Negatif atau artinya bukan daerah penyelesaian. Sehingga yang positif, karena kita kan sedang berbicara yang lebih ya, maka kita perhatikan yang positif. Nah, ini dia. Nah, daerah penyelesaian juga biasanya bisa ditulis dengan mengarsir seperti ini. Ini dia. Oke, gitu ya. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk interval, maka himpunan penyelesaiannya yaitu ya x, di mana x itu ya, x itu lebih kecil dari min 5 interval terbuka, atau ya x itu lebih besar dari 11 per 3.
Jawabannya adalah D. Gitu ya. Oke. Baik, lanjut. Sekarang kita masih tetap dalam materi nilai mutlak, tapi kita akan menyelesaikan soal aplikasinya gitu ya. Nah, di sini kita ada data ya, nilai Titus gitu ya. 79, 67, 83 dan 90. Kemudian dia akan mengikuti ujian sekali lagi dan berharap memiliki nilai rata-rata 81 dengan penyimpangan. Ya, penyimpangan itu berarti tidak sesuai dengan ekspektasinya ya. Dengan tingkat ketidaksesuaian dengan ekspektasi yaitu ada 2 poin. Gitu. Itu sederhananya. Nah, kita berbicara penyimpangan maksimal gitu ya, maka ini identik dengan tanda ketidaksamaan kurang dari nanti ya. Ya, gitu. Nah, maka yang dia tanya adalah maka nilai yang harus dia raih adalah berapa. Nah, ini adalah aplikasi dari nilai mutlak ya teman-teman. Kita mulai dari menghitung X bar yang 4 dulu deh. Kan ini ada data 1, data 2, data 3, data 4, maka X bar 4-nya itu sama dengan definisi rata-rata gitu ya, yaitu jumlahan setiap nilai dibagi dengan banyak data. Berarti ya 79 ya tambah berapa nih? 67 tambah 83 tambah 90 per 4, maka rata-ratanya yaitu 319/4 ya. Nah, sekarang ya kita akan coba modelkan kalimat soal ini ke dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Dia mengatakan bahwa ya kalau dia mengikuti ujian sekali lagi maka dia berharap rata-ratanya itu 81. Artinya ya nilai mutlak rata-rata 5 itu adalah nilai ujian yang terakhir ya, sudah ada 5 data bukan 4 data lagi. Selisihnya dengan rata-rata yang diharapkan yaitu tidak lebih dari 2 ya. Nah, sekarang kita sudah memperoleh pertidaksamaan nilai mutlak ya, berdasarkan dengan definisinya maka ini ada 2 kemungkinan, yaitu yang ini positif ataupun negatif ya. Kita coba, ini kemungkinan yang pertama dia positif, berarti X bar 5 min 81 lebih kecil sama dengan 2, maka X bar 5 itu lebih kecil sama dengan 83 gitu ya. Nah, kemudian ya yang alternatif kedua atau kemungkinan yang kedua yaitu dalam nilai mutlaknya itu negatif, berarti X bar 5 ya, ini ada minus ya, min sebentar, min ya, min X bar 5 min 81 lebih kecil sama dengan 2, maka ini sama dengan min X bar 5 positif 81 lebih kecil daripada 2, kemudian menjadi X 5 bar ini dipindah tadi berarti jadi ada minus ya, berarti ini lebih kecil daripada ini, jadi minus berarti min 79 ya. Nah, ini negatif, ini negatif. Kalau kita mau menghilangkan negatifnya berarti kedua harus dikalikan dengan negatif 1 gitu ya. Tapi dengan catatan kalau pertidaksamaan ketika dikalikan dengan negatif maka tandanya berubah kebalikan dari awalnya. Maka kalau kita kalikan dengan negatif diperoleh X bar 5 tandanya berubah jadi lebih besar sama dengan kemudian 79 gitu ya. Nah, sekarang kita punya X5, kita punya 83. Kita akan mencari nilai kelima, bukan rata-rata ya. Maka saya bisa menulis di sini ya. Kita coba yang satu ya. Ini dia X bar 5. X bar 5 diperoleh dari ya rumus rata-rata itu apa? Jumlah setiap nilai dibagi dengan banyak data. Berarti X bar 5 itu bisa diperoleh dari 79 tambah 67 tambah 83 tambah 90 ditambah dengan data kelima gitu ya. Maka bisa saya tulis menjadi ya jumlah setiap angka tadi kan ini 319 tambah data kelima per bukan 4 lagi tapi 5 karena datanya ada 5 ya. Ini lebih kecil sama dengan 83, maka ini akan sama dengan 319 tambah X5 lebih kecil dari 15 415 ya. X5 lebih kecil dari
ini pindah ruas berarti negatif gitu ya. Berarti 15, 6, 10, ya, oke, 10 kurang 1 berarti 96 ya. Ya, tuh. Nah, sekarang alternatif kedua itu, ya, alternatif kedua saya tulis di sini deh, alternatif kedua berarti sama juga ini ya, persamaannya ini, yang ini. Berarti X bar 5 ya, berarti 319 tambah nilai data ke 5 per 5 ya, lebih besar dari 79. Maka ini bisa diperoleh 319 tambah X5 lebih besar dari berapa tuh? 45, 35, 395 ya. Ya, kemudian X5 itu lebih besar dari 395 dikurangi 319 ya. Berarti 6 ya, 15,96, kemudian 6 ya, 876. Ini dia. Maka kita bisa memperoleh, kalau kita tuliskan dalam bentuk interval ya, saya tuliskan dalam bentuk interval yang di sini ya, yang di sini, yang di sini, sini. Yap, saya tulis di sini. Berarti 76 itu lebih kecil daripada sama dengan X, dan X-nya lebih kecil ya, X5 ya yang kita masuk ya, X5 lebih kecil sama dengan 96. Berarti jawabannya C. Ya. Oke, gitu ya. Baik, soal selanjutnya yaitu kita berbicara ini pertidaksamaan rasional ya. Pertidaksamaan rasional bentuknya adalah kuadrat linear ya. Yang dimana ini kuadrat, ini linear ya. Ini pertidaksamaan ya. Baik, mari kita selesaikan. Yang pertama, kalau kita ketemu soal pertidaksamaan rasional dan bentuknya adalah fungsi kuadrat, yang selalu pertama dilakukan adalah faktorkan. Maka ya, pertidaksamaan ini bisa saya tuliskan kembali menjadi, ini saya faktorkan di atasnya ya, pembilangnya. Berarti X dikali dengan X min 6 per, ya di bawah nggak usah ya, nggak usah difaktorkan karena kan linear. X plus 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, maka pembilang dan penyebut masing-masing mempunyai pembuat nolnya ya. Dimana saya tulis di sini ya, pembuat nol ya. Pembuat nol. Pembuat nol yang pertama yaitu ini dia X ya. X. Berarti X itu pasti, oke lah, saya tulis dulu lah. Pembuat nolnya saya ubah pertidaksamaannya ya. Berarti X min 6 per X plus 2 ya, sama dengan 0. Karena kita mau mencari pembuat nolnya. Maka pembuat nolnya yang pertama yaitu X dikali dengan ini gitu ya. Maka ya kalau kita anggap yang 0 adalah yang pembilangnya, maka ya salah satu dari suku ini adalah 0. Berarti X, misalnya X sama dengan 0 ya. Kemudian ini juga kita buat menjadi X sama dengan, X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6 ya. Kemudian yang di bawah ya, yang di bawah itu berarti X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2 gitu ya. Nah, sekarang kita coba tulis dalam bentuk garis bilangannya. Nah, ini garis bilangannya mulai dari min 2. Min 2, kemudian ada 0, kemudian ada 6. Nah, sekarang kita tentukan mana yang bulat, mana yang terbuka, mana yang tertutup gitu ya. Nah, kita coba mulai dari pembilang. Kalau pembilang di dalam bentuk rasional, di dalam bentuk pecahan ya bisa 0. Pembilang ya di atas teman-teman yang ini. Bisa 0, tidak masalah. Ya, maka ya pembuat nolnya, pembuat nol untuk pembilang menyesuaikan dengan tanda yang di sini, tanda soal. Maka di sini kan ada sama dengan, maka ikuti. Kalau sama dengan berarti tertutup. Pembuat nol dari pembilang tadi yang mana Pak? Ini dan ini. Berarti ini terbuka ya, sorry. Ini terbuka, terbuka, ini juga terbuka ya. Ya, itu terbuka ya.
sorry, tertutup maksudnya. Sorry, ini pennya agak bermasalah. Iya, oke. Kemudian, ya maaf ya, ini agak-agak bermasalah. Ya, kemudian untuk yang penyebut, ya penyebut itu dalam pecahan tidak boleh 0. Sedangkan kalau tadi kita lihat pembuat nolnya adalah si min 2 ini nih. Karena dia tidak bisa 0, maka negatif 2 ini tidak boleh ikut dalam penyelesaian. Berarti dia terbuka. Ya, aduh, gede sekali. Ya. Ini ya. Nah, dia terbuka. Ini tertutup, ini tertutup, ini terbuka. Gitu ya. Nah, sekarang kalau udah sampai di tahap ini, kita sekarang menentukan mana yang merupakan daerah penyelesaian. Karena kita kurang dari, maka nanti kita butuhkan yang negatif ya. Ya, kita coba uji yang di sini saja deh. Saya mau mengambil yang satu misalnya ya. Saya mau mengambil satu. Berarti kalau saya mau mengambil satu, saya substitusikan ke sini gitu ya. Berarti nanti jadi apa dia? Atau ke ini juga boleh gitu ya. Ke atas ya. Berarti saya punya 1 kuadrat sama saja kok. 1 kuadrat 1 min 6 per 1 tambah 2. Berarti ini jadi sama dengan ya min 5 per 3. Ini lebih kecil sama dengan 0. Benar ya? Berarti ini apa? Ya, diperoleh ini adalah negatifnya. Negatif yang kita cari karena ini kurang dari ya. Berarti ini pasti setelahnya ya. Ini pasti setelahnya plus. Ini juga plus. Ya, ini juga negatif. Ingat ya, kalau kita berbicara ketidaksamaan rasional, sejauh tidak ada akar kembar gini teman-teman. Misalnya x plus 1 ya dikali dengan x plus 2. Nah, di bawahnya ada x plus 2. Nah, ini akar kembar nih. Yang ini dan ini. Nah, kalau akar kembar seperti ini, nanti polanya adalah plus, plus, minus, minus, plus, plus. Double. Sepanjang ini tidak ada, maka polanya pasti plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan seterusnya. Ataupun minus, plus, minus, plus. Ya, kalau ada akar kembar seperti ini, maka polanya bisa plus, plus, minus, minus, atau minus, minus, plus, plus, ya, minus, minus, plus, plus, gitu ya. Nah, di sini kan tidak ada akar kembar, berarti ya udah cukup uji satu titik saja, yaitu di sini di daerah yang ini, ya, gitu ya. Maka ini daerah penyelesaiannya. Kemudian yang ini, gitu ya. Nah, kalau kita coba tulis dalam bentuk interval gitu ya. Sebentar ya. Kalau intervalnya, oke, sebentar maaf. Nah, kalau intervalnya berarti kita kan punya ini. Nah, sehingga kalau saya tuliskan dalam bentuk interval, berarti x-nya jadi apa nih? Ya, x-nya ini ya, intervalnya x-nya berarti ini ya, lebih kecil. Interval terbuka ya, berarti dari min 2 ya, atau ya x-nya itu berarti ini tadi tertutup semua ya. Berarti atau 0 itu lebih kecil daripada sama dengan x ya, dan x-nya lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Berarti A ya. Ya. Gitu ya. Oke. Ya, baik. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal sistem persamaan 3 variabel ya. Ini adalah soal penerapan. Ya, kita coba baca soalnya. Uang Joni ini 60.000 lebih banyak ya, lebih banyak ini ya. Lebih banyak dari uang Samsul ditambah 2 kali uang Rado ya. Berarti saya bisa menulis menjadi ini teman-teman. Z bukan Z, Z Joni ya, uang Joni ya 60.000 plus uang Samsul plus 2R ya. Kemudian persamaan berikutnya ya. Oh, total yang dikumpulkan oleh Joni Samsul ya ini ya. 300.000 berarti Z plus S plus R sama dengan berapa? 300.000. Selisih uang Samsul dan Rado berarti S min R sama dengan 15.000. Ya, ini sistem persamaan 3 variabel ya. Kemudian
kita akan coba eliminasi substitusi. Nah, triknya adalah kita kan punya dua variabel atau persamaan yang hanya dua variabel. Berarti kita harus mencari persamaan baru yang terdiri dari dua variabel, yaitu S dan R ini. Dari mana? Ya dari ini. Dari persamaan 1, persamaan 2. Gitu ya. Ini saya berikan nama persamaan 3. Nah, oke, coba kita hilangkan Z nanti ya di persamaan 1 dan 2. Berarti kalau persamaan 1 ini saya tulis menjadi Z, ini kan pindah ruas ya. T minus S min 2R sama dengan 60.000. Kemudian di bawahnya ya persamaan kedua ya. Ini Z plus S plus R sama dengan 300.000. Ya, untuk menghilangkan Z-nya ya kita gunakan negatif ya. Jadi hilang dong, betul ya. Ini jadi berapa nih? 2S. Ini jadi berapa nih? Min 3R. Sama dengan ini jadi min 240. Kedua ruas saya kalikan dengan negatif, berarti 2S tambah 3R sama dengan 240.000. Nah, saya udah punya S nih, saya udah punya R sama dengan persamaan ketiga, maka kita eliminasi saja persamaan yang baru ini. Saya beri nama persamaan 4 ya, dengan persamaan ketiga, berarti 2S tambah 3R sama dengan 240.000 S min R ya. Kemudian ini sama dengan berapa? 15.000 ya. Nah, kan ini belum sama ya. Kita coba eliminasi S, berarti kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2 persamaan yang ketiga ini kita kalikan dengan 2 gitu ya. Berarti jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 30. Ya, 30.000 ya. Oke, saya rapikan deh. Gitu ya. Ini jadi 30, ini jadi 2R ya. Oke, minus ini jadi 0, ini jadi 5R, ini jadi 30, ini jadi 6.000 ya. Gitu ya. Nah, lanjut, R-nya dapat, berarti bisa dapat S-nya dong. Bisa ya, masukin ke persamaan ketiga atau keempat, ketiga lah lebih gampang ya. Berarti saya buat S min R sama dengan 15.000. Ya udah, S-nya sama dengan, kan ini R ya, pindah ruas menjadi positif ya, berarti 15.000 ya ditambah dengan 6.000 sama dengan berapa nih? 21.000. Itu S-nya. Ditanya adalah yang dikumpulkan oleh Joni. Berarti kita masukin semua nih ke persamaan 1 ya. Berarti Z sama dengan 60.000 tambah S-nya berapa tadi S-nya? S-nya 21. Oke. R-nya 2 kali R berarti 12.000 ya. 12.000 berarti ini jadi berapa? 61 berarti 81 ya. Tambah 12.000 berarti jadi berapa deh? 93 ya. Oke, sebentar. R 12 60.000. S-nya ini R ya. 15 21.000. Oke, sebentar. Maaf ya teman-teman, kita salah. Salahnya ada di sini. Ya, sorry, maaf. Oke. Ya, salahnya ada di sini. Ini harusnya 240 dikurangi 30 berarti 210. R-nya berarti berapa tuh? 20 berarti 4 ya. 42.000 ya. Yap. Oke, berarti S-nya S min R sama dengan 15.000. Berarti S-nya, R-nya dipindah ruas berarti menjadi positif ya. Berarti 15 tambah 42. Ya, 15 tambah 42 berarti 57.000. Berarti Z-nya sama dengan ya 60.000 tambah S-nya 57.000 tambah 2 kali R-nya berarti 84 ya. 84 ya, ribu ya. Berarti ini jadi berapa nih? 7. Oke, 107.
117 ya, 1000 ditambah 84.000. Berarti ini jadi berapa nih? 7 tambah 4 berarti 1 ya. Ini 1000 berarti 9 ya. 9 tambah 10 ya. 2 berarti 200.000 ya. Ini dia. Oke. Gitu ya. Ya, baik, lanjut. Masih di sistem ini, sistem persamaan dua variabel ya. Ya, bolehlah kita katakan sebagai sistem persamaan ini dua variabel. Tapi bedanya ini kita disajikan sistemnya, kemudian kita lihat mana daerah yang sesuai gitu ya. Nah, gampangnya kalau ini sih kita coba lihat dari ini dulu ya, yang fungsi kuadratnya. Kan ini x kuadrat min 9 ya, udah pasti inilah gambarnya ya, yang kurva terbuka ke atas. Kan nanti ini titik potongnya terhadap sumbu x kan 3 dan min 3 gitu ya, dari sini. Diperoleh dari gini teman-teman. Titik potongnya itu berarti y-nya diubah menjadi 0, berarti 0 sama dengan x kuadrat min 9. Kalau difaktorkan kan ini jadi x min 3 plus x plus 3. Nah, ini kan titik potongnya udah benar ya, gitu ya. Nah, kemudian untuk y kurang dari 3 min x ya, gambar garisnya yang ini, yang garis lurus ya. Nah, sekarang daerahnya ya gimana daerahnya? Kita mulai dulu nih. Saya mulai dari sini deh. Y lebih besar daripada 0. Artinya Y lebih besar daripada 0, berarti sebelah kanan semua. Sebelah kanan semua ya. Y lebih besar, oh maaf, sorry. Y lebih besar sama dengan Y lebih besar sama dengan 0, berarti atas. Yang atas ya, yang atas. Gitu ya. Oke. Kemudian berarti ini enggak karena kan Y lebih besar dari 0. Udah terkanselasi. Sekarang kita tinggal pilih 1, 3 dan 2 ya. Sekarang Y lebih kecil daripada 3 min X. Gimana caranya? Ya udah, ambil titik 0,0. Kan 0,0 ada di sini gitu ya. Ada 0,0 ada di sini. Berarti ketika saya substitusi ya, Y-nya saya ganti menjadi 0, kemudian apakah lebih kecil daripada 3 min 0? Ternyata benar ya. Berarti untuk garis yang ini ya, himpunan penyelesaiannya ada di bawah garisnya. Nah, berarti sekarang ya udah, sebenarnya udah terkanselasi ya yang satu ini. Ya, kalau kita lihat juga Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 9. Ya, ketika saya ambil 0 juga gitu ya, kalau saya ambil 0 ya, saya masukin ke ini, berarti 0 apakah lebih besar sama dengan 0 min 9? Ya, ternyata benar. Ya, berarti daerahnya ini. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 3. Gitu ya. Iya. Oke. Baik, soal selanjutnya yaitu tentang komposisi fungsi ya. Komposisi fungsi ya. Di sini natrium klorida itu banyak. Natrium klorida itu misalkan X. Kemudian menghasilkan garam setengah jadi Y ya. Kemudian mesin satu itu mengikuti fungsi ini teman-teman. Mesin kedua itu mengikuti fungsi GY. Mesin 1 Fx, mesin 2 GY. Nah, tentu karena dia mesin 1, berarti yang pertama terjadi adalah si F-nya. Baru mesin kedua yaitu si G-nya. Nah, artinya yang ada di dalam nanti adalah si F. Ya, sehingga kita bisa menulis seperti ini. G bundaran F ya, X. Tahu G F X. Gitu ya. Nah, bagaimana maksudnya G bundaran F atau GFX? Nah, maksudnya adalah kita ganti Y. Ya, kita ganti Y di GY ini menjadi Fx. Sehingga nanti jadi gini. 5 dikali dengan Fx-nya apa? X kuadrat min 3X min 2. Itu ya. Itu definisi dari komposisi. Itu cara mengerjakan komposisi. Plus, jangan lupa plus 2 ya. Ini. T ya. Ini kita kalikan saja 5 ya, 5x kuadrat min 15x min 10 tambah 2, ini akan sama dengan 5x kuadrat min 15x min 8. Nah, pertanyaannya, jika natrium klorida atau X-nya ya, X yang tersedia untuk suatu produk sebanyak 4 ton,
berarti X yang di sini kita ganti menjadi 4 ton, maka banyak garam yang dihasilkan. Sehingga GFX 4 sama dengan 5, 4 kuadrat min 15 kali 4 ya, ini 15 ya, min 8. Ini berapa nih? 80, 60 min 8. Ini sama dengan 20 min 8 sama dengan 12 ya. C ya. Oke, soal selanjutnya tentang sudut elevasi ya. Penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan menghitung apa nih? Tinggi bendera ya. Nah, soalnya visualisasinya seperti ini gitu ya. Ya. Oke, anak itu melihat benderanya itu ya, tinggi anaknya karena sudut elevasi pasti ada di depan mata teman-teman. Sejajar sudut elevasi. Tinggi benderanya itu adalah B ke C ditambah dengan C ke bawah ini. Nah, C ke bawah ini dari sini kalau saya tarik garis ya, dari sini garis ya. Dari sini ke tanah itu ada ya sedang tinggi anak ya, berarti 155 cm. Nah, BC itu kita bisa menghitung menggunakan, karena ini yang kita ketahui adalah datar dan depan. Ya ini ya samping sudutnya. Kita kan udah mengetahui panjangnya. Sampingnya kan 12. Depannya adalah si BC dan yang akan kita itu adalah BC. Maka kita menggunakan tan. Kenapa? Karena rumus tan itu tan desak, depan samping. Ya. Berarti tan 45 derajat depan samping, berarti BC per samping adalah 12 meter. Tan 45 itu 1 ya. Kalau Anda masih ragu dengan kenapa tan 45 1 atau Anda lupa ya, silakan ingat saja sin per cos. Tan itu sama dengan sin per cos ya. Berarti kalau tan 45 ya tan 45 itu sama dengan sin 45 per cos 45. Sin itu Anda bisa menghitung jari ya. Contoh, ini kan ada garis-garis itu ya di jari. Anda berikan label saja garis-garis di jari Anda itu, berarti 0, setengah, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Sin itu mulai dari bawah. Berarti sin 0, 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu berarti setengah akar 2. Ya, gitu ya. Berarti ini akar 2 per 2 per. Kemudian kalau cos dari atas teman-teman, tadi kan ini labelnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau sin dari bawah, cosnya dari atas. Cos 0 berarti 1. Cos 30 berarti setengah akar 3. Cos 45 berarti akar 2 per 2 juga. Akar 2 per 2. Nah, ini tinggal dikanselasi ya. Ini kanselasi. Sisa akar 2 per akar 2 sama dengan 1. Gitu ya, kalau masih lupa. Nah, kembali lagi ke soal. Ya. Ini berarti 1. Ini sama dengan BC per 12. Berarti BC-nya sama dengan 12 meter. Nah, panjangnya kan BC plus yang di bawahnya ini ya, plus tinggi anak ya. Berarti kita konversi dulu 155 ke meter. Ya, tinggal dibagi 100. Berarti ini sama saja dengan 1,55 meter. Berarti tinggi bendera ya, tinggi bendera gitu ya. Bendera 12 tambah 1,55. Ya udah, berarti 13,55 meter. Gitu ya. Ya, selanjutnya adalah kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya dari gambar ya. Nah, pertama kita akan menentukan persamaan garis ya, persamaan garis ini. Sebenarnya Anda kan punya rumus, teman-teman punya rumus jika diketahui dua titik koordinat ya. Kan ini ada titik koordinat nih. Ini satu ya. Ini ya. Anda kan punya rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Tapi ya ini agak sedikit lama. Nah, sehingga kita coba cara yang lain. Ya, sebenarnya Anda bisa langsung menentukan persamaan garis ini dengan seperti ini. Kalau misalnya saya mau menentukan persamaan garis yang ini, berarti kan ini titik potong terhadap sumber X kan 2. Berarti ya udah 2 Y ya. Dia Y karena kan X-nya 0. Y-nya kan 0. Nah, oke, kemudian kalau ini kan ada 6, berarti ini yang menjadi koefisien X-nya, berarti 6X. Sama dengan hasilnya apa, Pak? 6 kali 2, berarti 12. Sederhanakan menjadi Y tambah 3X sama dengan berapa nih? 6 ya. Nah, ini persamaan garis yang ini. Nah, kalau yang ini, berarti persamaan garisnya apa? 4Y tambah 3X sama dengan 3 kali 4, 12. Gitu ya.
Sehingga kalau saya tuliskan kembali, maka saya bisa memperoleh 3x tambah 4y sama dengan 12, sama saja ya. Kemudian 3x ya, 3x sama dengan 6. Nah, tapi di sini bukan sama dengan lagi. Kita tidak tahu apakah lebih kecil atau lebih besar. Nah, kita mulai dari x dan y-nya dulu deh secara umum. X dan y. X itu kalau kita lihat gambar yang ini, yang diarsir ini, kan selalu di atas sumbu x. Berarti x-nya selalu positif dong. Berarti lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, lanjut. Kalau y-nya, y itu kan coba Anda lihat gambar yang diarsir. Kan selalu di kuadran 1, selalu di sebelah kanan y. Berarti y-nya itu juga selalu kebalik ya. Maaf. Kalau tadi selalu di atas, berarti kan y-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau tadi selalu di kanan, berarti kan x-nya lebih besar sama dengan 0. Itu ya. Nah, lanjut. Sekarang kita lihat pertidaksamaan dari, ini bukan hanya 3x, ini 3x tambah y ya, teman-teman. Nah, sekarang berikutnya, kalau kita lihat 3x plus 4y, 3x plus 4y kan ini. Mana nih? Daerahnya ada di mana? Di atas kurva. Berarti ini pasti lebih besar sama dengan. Ya. Maaf. Ini ya. Nah, kalau kita lihat 3x plus y ini ya, 3x plus y, ya, kan daerah aksnya di bawah kurva, berarti pasti ini lebih kecil sama dengan. Ya, berarti jawabannya ini benar, 3 sama itu ya. Ini benar, ini benar, ini benar. Alright, berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Nah, kita akan menghitung apa nih? Sini ada matriks A, matriks B, matriks C. Kita akan menghitung determinan P inverse. Oke. Saya punya persamaan ini. Ya, saya tulis dulu persamaannya. P A inverse sama dengan BC. Untuk menghitung P, kita bisa membuat seperti ini. P, kedua row saya kalikan dengan A. Berarti A inverse dikali A sama dengan BC kali A. Kenapa? Karena A inverse dikali A ya akan sama dengan A kali A inverse sama dengan 1, teman-teman. Ya, itu sifat inverse. Gitu ya. Oke. Maka ya ini P ya ini kan jadi 1, ini jadi BCA gitu ya. BCA ya jadinya. BCA bank ya, Bank Sentral Asia. Oke, sebentar. Saya tulis ulang di sini, berarti nanti P sama dengan BCA. Oke, kita hitung P sama dengan B kali C. Berarti 5 kali 4 itu berarti berapa? 20. Kemudian 6 tambah 4. 24. Kemudian 5 kali 2, 10. Kemudian 6 ya. 6 kali 1 ya 6. 3 kali 4 itu 12. 4 kali 4 itu 16 ya. Kemudian 6. 4 kali 1 4 ya, dikali dengan A ya. Kemudian ini kan sama dengan ini 44, kemudian 16, ini 28, ini 10 ya, dikali dengan min 2, 1, 5, min 3. Kemudian sama dengan berapa nih? Berarti ini min 88 plus 80. 16 kali 5 ya, 44 kali 1 berarti 44. 16 kali 3 berarti min 48. Min 28 kali 2 berarti min 58. 10 kali 5 berarti positif 50. 28 kali 1 28. 10 kali min 3 berarti min 30 gitu ya. Ini akan sama dengan min 8, ini min 4, ini min 8 ya. Ini berapa nih? Min 2. Iya. Itu P-nya. Sekarang kalau kita mau menghitung inverse-nya itu berarti P inverse sama dengan 1/dP dikali dengan ya posisi 8 dan min 2 ini, min 8 dan min 2 ditukar ya, berarti min 2 min 8. Kemudian ya yang ini dan ini dikalikan dengan negatif, berarti jadi 8 jadi 4. Determinan P itu perkaliannya
Ini teman-teman, diagonal ini kali ini dikurangi dengan diagonal ini kali ini. Berarti dp sama dengan min 8 min 2 kali ya. Berarti 16. Min 8 kali 4. Min kali ini kan positif. Min, berarti min berapa nih? Maaf. Ini harusnya 4 ya. Ini 8 tambah 50. Berarti ini harusnya ini harusnya 44 ya, kali 1 44, 3 kali 6 18 min 4 ya. Oke. Satu. Oke, ini harusnya 56 ya. Kemudian ini harusnya jadi 6 ya. 6. Kemudian ini harusnya jadi 24. Ini harusnya min 8. Berarti ini 1 per min 8 min 2. Ini min 4 ya. Oh, ini positif, ini positif 6. Berarti ini 6, 4 min 8 sama dengan ini 1 per 4, 1 min ya, min 1 per 2, 3 min ya, 3 min 3 per 4, kemudian 1. Kemudian kan determinannya, determinan P inverse sama dengan berarti 1/4 kali 1 itu 1/4 minus kali minus kan positif, berarti minus ya, minus 1 kali 3 berarti 3/8. Ini sama dengan kan menyamakan penyebut baru kan 8 bagi 4 2 dikurangi 3 kan min 1/8. Berarti ini berapa? C ya. Oke, selanjutnya ini adalah transformasi geometri ya. Yang pertama itu garis ini akan dicerminkan terhadap Y sama dengan X dan dilanjutkan dengan transformasi terhadap matriks ini. Nah, kita akan menggunakan komposisi ya. Selain dari komposisi, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan cara manual, yaitu 1 per 1. Tapi itu agak sedikit panjang. Kita pakai yang cara singkat saja, komposisi. Nah, kita misalkan ya ini sebagai transformasi pertama, ini sebagai transformasi kedua. Maka kalau menggunakan cara komposisi, yang didahulukan adalah yang T2-nya, sehingga nanti ya pencerminannya itu menjadi gini. A ya, misalnya X dan Y ya. Maka ya transformasi yang terjadi yaitu D2 bundaran T1, sehingga nanti menghasilkan A aksen atau X aksen Y aksen. Gitu ya. Nah, caranya gini. Berarti X aksen, Y aksen ya akan sama dengan matriksnya. Ini kan yang T2-nya matriksnya ya. Matriksnya berarti 2, 1, min 1, 0. Ya, dikali dengan matriks dari Y sama dengan X. Matriks Y sama dengan X itu ini teman-teman. 0, 1, 1, 0. Ya, dikali dengan X dan Y. Gitu ya. Lanjut. Ini akan sama dengan ya 2 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Ya, 2 kali 1, 2 kali tambah 1 kali 0, berarti 2. Min 1, 0, 0, berarti ini 0. Berarti min 1. Ya, nanti silahkan dipelajari lagi ya perkalian 2 matriks. Ini X, ini Y. Ini akan sama dengan 1 kali X, 2 kali Y, 2Y, 0 kali X, 0, min Y. Nah, dari sini saya peroleh persamaan matriks nih. Ya, saya memperoleh apa tuh? Nah, saya memperoleh X aksen ya, X aksen sama dengan X plus 2Y. Kemudian saya peroleh dari sini ya, dari sini ke sini, berarti Y-nya kan sama saja dengan Y sama dengan min Y aksen, betul ya. Nah, di sini kan saya mau mencari X ya. Berarti X itu sama dengan ya X aksen ini pindah ruas berarti min 2Y. Hanya saja ini Y-nya kan tidak aksen. Tidak aksen ya. Ya, harus aksen. Caranya gimana? Ya udah, kan ini sini ada Y yang diketahui dalam bentuk aksen. Berarti ini akan sama dengan X aksen sama dengan X aksen min kali min berarti positif ya. 2Y aksen. Dapat nih. Ini X ya. Ini X, ini Y.
Nah, caranya gimana selanjutnya? Ya udah, substitusikan ke persamaan awal. Berarti 2 kali X aksen. Sorry, ini tulisannya jelek ya. 2 kali X aksen tambah, gede banget aksennya. Tambah 2Y aksen min Y aksen min 6 sama dengan 0. Berarti 2X aksen 4Y aksen plus Y aksen min 6 sama dengan 0. Berarti ini akan sama dengan 2X, ya aksennya dihilangkan, 4Y aksen tambah Y aksen berarti 5Y min 6 sama dengan 0. Ada nggak ya? Kita balik. Nah, oke, ini ya, D ya. Gitu. Lanjut. Oke, soal selanjutnya yaitu tentang aplikasi barisan dan deret ya. Ya, barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Nah, tapi di soal ini adalah aplikasi dari barisan geometri. Ya, kenapa? Kenapa barisan geometri? Karena di sini ada kata kuncinya nih teman-teman, 2 kali lipat. Ya, 2 kali. Kalau perkalian itu pasti berbicara tentang rasio. Karena perkalian itu berbicara perkalian ya, kita berbicara pembagian sebenarnya. Dan pembagian itu adalah rasio. Dan deret geometri itu adalah yang berkaitan dengan rasio. Kalau aritmetika adalah berkaitan dengan penjumlahan, dengan konstan atau dengan bilangan yang tetap. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa ini adalah aplikasi dari barisan si geometri. Nah, coba kita mulai ya dari 2023. Sebenarnya dia ini menghitung mundur ya. Di 2023 ini dia udah tahu jumlahnya gitu loh, 3,2 juta. Nah, dia akan menghitung mundur berapa di 1973. Nah, kalau kita coba hitung mundur, maka kita coba menganggap barisannya ya, barisan geometri ya. Maka 1973 itu sebagai suku pertama atau biasanya U1 ya, atau ini kan sama dengan A ya. Kemudian 10 tahun, karena kan ini dia 10 tahun. Setiap 10 tahun, intervalnya 10 tahun. Berarti 1983 itu U2 atau yang kita kenal sebagai B ya. Oh bukan, ini bukan aritmetika, berarti ini jadi A dikali R ya. A dikali R ya, bukan A tambah B. A dikali R, karena dia barisan geometri. R-nya apa nih? R-nya adalah dari si rasionya 2 kali lipat ya. Terus 1993 ini jadi U3-nya jadi apa nih? Ya tinggal R-nya dikalikan lagi gitu. Jadi ini jadi 2003 ya. Ya. 2003 itu U4 ya, ini AR pangkat 3. 2013 itu U5 itu AR4. 2023 ya. Oh iya. 2023 itu adalah U6 ya. Ternyata kita sedang berbicara sampai di suku ke-6 ya. Atau rumusnya AR pangkat 5. Nah, kalau teman-teman lihat polanya itu ini A, ini R. Ini sebenarnya ada R pangkat 0 ya. Ini ada R pangkat 1, ini ada 2, ini ada 3. Berarti kita bisa menghitung ya atau menentukan suku dari barisan geometri itu dengan rumus ini teman-teman. Ya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Gitu kan? Kan ini pangkatnya kurang-kurang 1 dari ini kan U kedua tapi R-nya kan pangkat 1. Itu polanya ini ya. Gitu. Nah, yang diketahui di sini UN-nya yang ya, kalau di soal kita kan UN-nya, N-nya kan 6 ya. Berarti U6. A-nya apa nih? A-nya adalah si 1973. Tapi kan kita tidak tahu. Kita misalkan A saja ya. Gitu ya. Kita tidak tahu berapa banyak di 1973 itu. Nah, dikali dengan R. R-nya berarti R pangkat 5 ya. R-nya kan tadi R-nya 2 kali lipat. Berarti 2 pangkat 5. U6-nya kan 3,2 juta. Berarti 3,2 ya, 3,2 juta ya. 3,2 juta. Ya betul, sama dengan
Itu berapa? 2 pangkat 5 berarti 32 kali A ya. Berarti A-nya ya, 30 no, bukan 32 juta tapi 3,2 juta per 32 sama dengan A. Ini cancelasi ya, 32-nya tinggal 1 kan. Jadi kan ini tinggal 100 ini. Berarti 100.000 jiwa A-nya. Ya udah. A-nya di 1973 adalah 100.000. Ini deh. E ya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya itu kita berbicara limit. Ya, limit ini kelas 11 ya, matematika wajib kelas 11. Nah, kalau limit aljabar sebenarnya sederhananya adalah ketika saya punya limit X mendekati angka tertentu atau nilai tertentu, maka sederhananya yang kita lakukan sebenarnya adalah substitusikan X atau ubah X menjadi angka itu. Misalnya kalau kita punya 3 ini, X. Ya udah, ganti X-nya menjadi 3 gitu ya. Namun, di limit rasional, ini rasional ya, di limit pecahan, ya, kita tidak bisa sembarangan menginput X ini. Kita harus memastikan dulu bahwa kalau kita substitusikan X sama dengan 3 ke dalam pecahan ini, ke dalam rasional ini, dia menghasilkan 0 enggak? Kalau menghasilkan 0, maka kita harus mencari cara yang lain. Contoh, kalau kita tadi punya X sama dengan 3, maka kita ketika substitusikan ke sini, saya memperoleh 3 kuadrat berarti 9. 5 dikali 3 berarti 15. Tambah 6. 9 dikurangi 15 kan? Min 6. Tambah 6, 0. Ini nanti akan 0. Nggak boleh. Ini nggak boleh langsung disubstitusi. Maka, caranya bagaimana? Kalau Anda ketemu cara ini, ya, yang dimana tadi Anda udah mencoba mensubstitusikan langsung dan penyebutnya adalah 0, maka yang Anda lakukan adalah faktorkan. Ya, ini akan sama dengan ya, limit X mendekati 3. X kuadrat min 9, kalau kita faktorkan jadi apa? X min 3, X plus 3. Ya, silakan nanti belajar pemfaktoran ya. Per X kuadrat min 5X tambah 6. Jadi sederhananya adalah bilangan yang dikalikan adalah hasilnya 6, tapi ditambahkan hasilnya adalah min 5. Berapa tuh? Ya, min 3 dan min 2. Iya kan? Min 3 kali min 2 ya 6. Min 3 tambah min 2 ya min 5. Berarti ini X min 3, X min 2. Nah, ini dia nih. Ada yang sama. Ya, ada yang sama. Ini. Oke. Ketika ada yang sama, maka ya kita tinggal namanya coret ya, atau eliminasi gitu ya. Kalau di bahasa Anda, berarti ini eliminasi, berarti ini sama dengan ya, limit X plus 3 per X min 2. Berarti tinggal, kalau saya ganti 3 di X-nya, di sini, ya nggak akan 0, berarti udah aman. Berarti tinggal diganti, semua X tinggal diganti, berarti 3 tambah 3 sama dengan 3 min 2. Sama dengan 6 per 1, sama dengan 6. Jawabannya adalah E. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal turunan fungsi aljabar ya. Kebetulan di sini kita punya fungsi akar. Nah, teman-teman ya, perlu Anda ingat satu dari beberapa sifat dari turunan, yaitu ketika saya punya Y sama dengan Y sama dengan fx pangkat n, maka Y aksem ya, Y aksem ya, Y aksem itu akan sama dengan n dikali dengan fx pangkat n-1 dikali dengan f aksem dari x. Ini sifatnya ya teman-teman. Nah, kalau yang ini, fungsi kita ini yang di soal saya bisa menulisnya menjadi ini teman-teman. Fx sama dengan, kan ini akar, dan ini pangkat 3 ya. Ya, ini contohnya ini teman-teman. Akar A pangkat N, atau akar M dari A pangkat N. Maka ini sama dengan A pangkat N per F. Gitu ya. Nah, ini sama. Berarti 3x kuadrat tambah 5 pangkat 3 per 2. Ini akar kuadrat ya, tidak ditulis. Nah, ini kan serupa dengan ini, gitu ya. Maka kita langsung bisa menggunakan rumus ini perkalian ya. Berarti sama saja dengan 3 per 2 ya, dikali dengan
3x kuadrat tambah 5 ya, 3/2 min 1 dikali dengan f aksennya apa? Ini f x-nya. Nah, kita cari turunan pertama yang ini loh ya, yang ini tanpa ada pangkatnya. Berarti ya udah, kan kalau turunan konstanta kan 0 ya. Berarti ini 2 kali 3 6. Berarti ini 6x ya. Nah, ini perkalian 6x kali 3/2 kan bisa. Berarti 6 bagi 2 itu 3, berarti 9x ya. 9x. Kemudian ini 3x kuadrat tambah 5. Ini kita kurangkan, berarti 1/2. Sorry, ini bukan perkalian, ini pangkat ya. 1/2. Nah, 1/2 itu sebenarnya sama saja dengan A. Berarti ini sama dengan A pangkat 1/2. Ya, maka ini 9x kali akar ya. Akar kuadrat namanya. 3x kuadrat tambah 5. Mana jawab? C. Gitu ya. Ya, baik. Teman-teman, ini adalah soal aplikasi dari turunan, yaitu menentukan interval naik dan interval turun. Ya. Nah, Anda harus mengingat bahwa ketika saya punya fungsi y, maka y ini akan naik ketika ya y aksennya itu lebih besar sama dengan 0. Ini berarti naik. Tapi ketika y aksen lebih kecil daripada 0, berarti itu turun. Gitu ya. Ya, masih banyak aplikasi turunan itu masih banyak. Misalnya kalau y sama dengan 0 itu untuk mencari titik stasioner ya. Gitu ya. Oke, kita fokus ke yang sini. Berarti saya perlu mencari turunan pertama dari y-nya. Turunan pertamanya berarti y aksen sama dengan ya 3 kali 3 sepertiga, berarti itu 1 ya, berarti x pangkat 2 min 2x, kemudian ini min 3, ini kan 0 ya. Kemudian berarti ini harus lebih besar sama dengan 0. Oke, saya memperoleh ini. Kita selesaikan ini menggunakan konsep pertidaksamaan fungsi ya. Berarti caranya gimana? Kita coba kuadratkan dulu. Berarti ini berapa? Min 1 kali 1 kali min 3 ya. Berarti plus 1 kali x min 3 lebih besar dari 0. Gitu ya. Terus ini jadi saya mempunyai dua nilai x, berarti x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3 ya. Oke, selanjutnya kita buat dalam bentuk garis bilangan. Berarti ini min 1, ini 3, dua-duanya terbuka ya, terbuka. Kita coba uji titik 0 ada di sini ya. 0 kita substitusikan ke sini, berarti kalau kita substitusikan 0 berarti 0 min 0 2 kali x berarti 2 kali 0 berarti min 3 lebih besar dari 0. Salah ya, berarti min 3 tidak lebih besar daripada 0. Berarti ini negatif, ini plus ya. Kita pilih yang plus ya teman-teman, karena ini ya gitu ya, tidak ada akar kembar, maka polanya plus minus plus. Oke, berarti jawabannya kalau di dalam interval berarti x lebih kecil dari min 1 atau ya, x lebih besar dari 3 ya. D. Oke. Baik, selanjutnya adalah soal aplikasi integral ya. Jadi aplikasi integral itu salah satunya yaitu kita bisa menentukan fungsi awal jika diketahui turunan pertama dari fungsi tersebut, teman-teman. Nah, jadi kita coba review dulu deh definisi dari integral ya. Saya punya integral ini ya, integral x pangkat n dx, maka ini akan sama dengan 1/n plus 1 x n plus 1 plus c. Kalau saya punya integral a x pangkat n misalnya dx, maka sama dengan a per n plus 1 kali x n plus 1 plus c gitu ya. Nah, sekarang kita coba ini kita integralkan supaya memperoleh hasil persamaan awal. Berarti integral dari fx aksen ya akan sama dengan
3 ya. Berarti kita ikuti sifat yang ini. Berarti 3 per pangkatnya 2 kan, berarti 2 plus 1 X 2 plus 1 min ya, min 4 pangkat 1 ya, berarti 1 tambah 1 X 1 tambah 1 tambah, ini sebenarnya ada X pangkat 0-nya ya, berarti 1 per 0 plus 1 X pangkat 0 plus 1. Ini kan sama dengan 3 per 3 X pangkat 3. Jadi ini 1 tambah 1 2, berarti min 2 X pangkat 2 X pangkat 1 tambah C ditambah C. Ini kan sama dengan X kubik min 2X kuadrat tambah X tambah C. Tapi di sini kita masih punya C. Caranya gimana? Nah, ini ada soal, ada tambahan. Nah, titiknya melalui titik 2 min 7. Kalau melalui titik 2 min 7, artinya gini teman-teman. Ya, 2 min 7 artinya ini X-nya, ini Y-nya. Ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah min 7. Maka ini sebenarnya sama saja dengan Y. Ya, berarti Y-nya adalah min 7, X-nya adalah 2. 2 pangkat 3 min 2, 2 pangkat 2 tambah 2 tambah C. Ini kan sama dengan 8, 4 min 8 tambah 2 tambah C. Ini jadi 0, ini tambah 2, pindah ruas berarti min 2 gitu ya. Berarti dia jadi min 9. C-nya adalah min 9 teman-teman. Ya. Maaf, ini 7, C-nya C sama dengan min 7 min 2 sama dengan min 9. Artinya ya, fungsi dari fx sama dengan x kubik min 2x kuadrat tambah x min 9. Mana dia? Ya, A ya. Gitu ya. Oke. Sekian untuk video ini teman-teman. Nah, nanti sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kita akan membahas materi-materi yang belum sempat kita bahas. Terima kasih.